Salam Guru Penggerak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Perkenalkan, saya Rina Armaini. Saya adalah CGP Angkatan 10, mengajar di SMK Negeri 8 Bandung. Pada aksi nyata kali ini, kami, calon guru penggerak, diminta untuk melakukan wawancara ke beberapa kepala sekolah di sekitar kami. Nah, untuk itu, narasumber yang akan dan yang membantu saya dalam pembuatan tugas ini adalah yang pertama, Haji Agus Nugroho, SPDMT. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 8 Bandung. Kemudian Dr. Anas Agung Indaryatno, MMPD, Kepala SMK Negeri 3 Bandung. Kemudian ada Pak Supono, SPDMT, Kepala SMK Negeri 1 Cipatat. Dan Pak Riki S. Parudin, SPDMM, Kepala SMK 1 Agra Bintang. Nah, berikut adalah cuplikan beberapa kegiatan wawancara yang sudah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk bisa menerima kami sebagai calon CGP hebat ya Pak ya. Amin, Calon amin, penggerak amin. hebat angkatan 10. Kami di sini rombongan dari SMK 3, SMK 8, 16. SMA. SMA. Maaf, nggak ada SMK. Dulu ada Bu. Ada. Yang pertama, menceritakan sebuah situasi di mana Anda membuat keputusan mengandung dilema etika, apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan tersebut. Misalkan satu kasus pada menjelang kegiatan pelaksanaan hari peringatan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, ada permohonan dari Paskibraka kecamatan untuk meminjam lapangan di hari Sabtu, sementara lapangan digunakan pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Di sini ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan terkait dengan penggunaan lapang ini. Yang pertama adalah faktor kepentingan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, saya konfirmasi terhadap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan terkait penggunaan lapangan, jadwal penggunaan lapangan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini berarti saya melakukan konfirmasi atau identifikasi terhadap pemangku kepentingan kebutuhan kegiatan tersebut. Nah, di sini akhirnya dilakukan penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler untuk hari Sabtu. Pada saat permohonan tersebut dibatasi hanya sampai jam 12 di atas sampai jam 11, mohon maaf. Jam 11 ke atas diberikan izin kepada Paskibraka kecamatan untuk dapat menggunakan lapangan sekolah untuk latihan Paskibra.
Kedua, bagaimana memastikan keputusan yang Anda buat tetap adil berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Yang pertama, mengumpulkan daftar fakta yang relevan dari kondisi tersebut. Dalam hal ini yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Kemudian yang kedua, mendiskusikan jika terkait hal yang umum, maka diskusikan dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini yang berkaitan dengan kondisi pengambilan keputusan. Lalu diberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang paling adil dan berimbang untuk semua pihak setelah memperhatikan faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan. Poin 3, apakah ada pedoman atau prinsip-prinsip etika khusus yang Anda ikuti dalam proses pengambilan keputusan? Ya, jelas ada. Pedoman yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga ketetapan-ketetapan pemerintah terhadap keputusan yang jika keputusan tersebut berkaitan dengan atau tertuang dalam peraturan atau perundang-undangan, termasuk juga norma-norma agama, sosial yang menjadi bahan pengambilan keputusan. Poin 4, bagaimana melibatkan staf, siswa, dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan yang sulit. Dalam hal ini, kita melihat urgensi dalam keputusan tersebut. Jikalau keputusan tersebut melibatkan atau berkaitan dengan siswa atau bahkan orang tua siswa, maka yang pertama, secara internal, saya akan melibatkan bagian dari sekolah, dalam ini staf ataupun wakil kepala sekolah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terkait siswa dan orang tua. Beberapa hal lain terkait keputusan orang tua, misalkan pada kegiatan kunjungan industri. Dalam hal ini saya akan berdiskusi dengan tim dari Hubin untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan kunjungan industri. Lalu dari siswa pun sama, dilakukan penyebaran angket kebutuhan atau harapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan industri, dan kepada orang tua itu disampaikan permohonannya pelaksanaan kegiatan kunjungan industri dengan target-target harapan dari siswa dan rancangan kegiatan yang akan diambil atau ditetapkan oleh sekolah dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan industri. Poin 5, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana keputusan yang Anda buat tidak diterima dengan baik oleh komunitas Anda? Bagaimana Anda menanganinya? Ya, sudah pasti ada dalam hal misalkan dalam penerapan P5 sistem blok yang tahun ini mulai diterapkan di SMK 1 Cipatat. Beberapa orang guru termasuk fasil ataupun koordinator sedikit dalam hal ini menyampaikan ketidaksetujuannya, tapi dilakukan komunikasi secara terbuka melalui rapat ataupun forum diskusi, disampaikan bahwa latar belakang dan tujuan pelaksanaan P5 sistem blok bagi kelas 10 di mana diperlukannya pembentukan karakter siswa yang lebih intensif kepada siswa-siswa baru kelas 10 untuk dapat bisa beradaptasi dengan lingkungan di SMK.
di mana ada perbedaan jenjang di SMP dan SMK, sehingga diperlukan metode-metode yang yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang disisipkan dalam program P5 System Block untuk dapat bisa diterapkan kepada siswa kelas 10 sehingga siswa mulai dapat beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran di SMK. Dalam hal ini bersama tim kurikulum dan kesiswaan saya merancang eh, apa ya runutan runutan agenda kegiatan P5 System Block sehingga rekan-rekan fasil dan koordinator mengetahui rencana dan konten yang akan diberikan kepada siswa, dan alhamdulillah sudah berjalan dan teman-teman koordinator dan fasil menerima keputusan yang diambil oleh pihak sekolah. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus, saya biasanya membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Itu lebih ke ketika kasus tersebut diindikasikan dilema etika, itu berkaitan dengan benturan-benturan berkaitan dengan etika. Kalau bujukan moral itu bisa berkaitan dengan benturan dengan peraturan. Untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentunya saya biasanya melibatkan tim manajemen untuk berembuk. Kemudian kita kumpulkan data-data yang valid dan lengkap. Baru setelah itu kita putuskan bersama-sama lebih memprioritaskan kebermanfaatannya yang paling luas dan mewakili kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau orang per orang. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus, saya biasanya membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Itu lebih ke ketika kasus tersebut diindikasikan dilema etika, itu berkaitan dengan benturan-benturan berkaitan dengan etika. Kalau bujukan moral itu bisa berkaitan dengan benturan dengan peraturan. Untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentunya saya biasanya melibatkan tim manajemen untuk berembuk. Kemudian kita kumpulkan data-data yang valid dan lengkap. Baru setelah itu kita putuskan bersama-sama lebih memprioritaskan kebermanfaatannya yang paling luas dan mewakili kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau orang per orang.
langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini. Biasanya pertama mengidentifikasi kasusnya, kemudian mengumpulkan data-data yang lengkap serta valid, kemudian kita bisa bermusyawarah dengan tim, kemudian kita juga bisa meminta pendapat ke orang-orang yang dianggap kita bisa memberikan saran-saran atau masukan, kemudian kita putuskan secara bersama-sama dengan berbagai pertimbangan dan prioritas seperti kebermanfaatan yang luas, kemudian tidak berbenturan dengan peraturan, kemudian lebih mengarah ke kepentingan umum begitu. Hal yang dianggap efektif yaitu ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang pertama pengumpulan data yang harus valid dan lengkap supaya keputusannya bisa lebih pas dan efektif juga. Bagaimana Kemudian menurut Bapak dan Ibu? hal yang efektif juga Semoga kita tayangan ini melibatkan tim bermanfaat. untuk bermusyawarah Salam guru mengambil penggerak. suatu keputusan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Semoga tayangan ini